Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mengikuti program SPY, Selamat Pagi Yesus. Di dalam program Selamat Pagi Yesus, setiap hari kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Mengapa kita harus setiap hari? Disiplin dan ketekunan perlu kita bangun setiap hari. Bukan hanya sehari, 2 hari, tetapi setiap pagi. Biasakan diri saudara untuk memulai segala sesuatu bersama Tuhan Yesus. Saya percaya ketika kita mengawali segalanya bersama Yesus, maka Tuhan sendiri yang akan meratakan jalan-jalan yang kita lalui. Setiap kesulitan, persoalan, pasti ada masa kadaluarsanya dan ada jalan keluarnya. Karena itu, teruslah bertekun dalam membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Di dalam SPY, Selamat Pagi Yesus, setiap hari kita akan bersama menyembah Tuhan, membaca dan mendengar firman Tuhan. Dan jika saudara mendapatkan rema dari bacaan firman Tuhan, saudara dapat membagikannya di dalam komentar. Biarlah apa yang saudara pahami pada hari itu dapat juga memberkati orang lain yang membaca komentar saudara. Mari bersama kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam kami sudah boleh beristirahat. Dan pagi hari ini kami akan memulai dengan program Selamat Pagi Yesus. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan menyertai kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yesus kau Tuhan yang sembuhkanku. Yesus kau Tuhan yang pulihkanku. Kasih setiamu lebih dari semua, sekarang dan selamanya. Yesus kau Tuhan yang sembuhkanku. Yesus kau Tuhan yang pulihkanku. Kasih setiamu lebih dari semua, sekarang dan selamanya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah kau Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Yesus selamanya. Yesus kau Tuhan yang sembuhkanku. Yesus kau Tuhan yang pulihkanku. Kasih setiamu lebih dari semua, sekarang dan selamanya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah kau Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Yesus selamanya. Ku sembah, ku sembah, ku
sembah Kau Yesus, ku sembah, ku sembah, ku sembah Yesus selamanya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Yesus selamanya. Kami sembah, kami muliakan Yesus Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di saat kami menyembah-Mu, Kau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Kau menyembuhkan setiap sakit kami. Kau memulihkan setiap hati yang terluka. Tuhan memberkati setiap kami. Kau melepaskan setiap ikatan, setiap belenggu. Kau membebaskan setiap anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang terjadi di alam roh ketika kami menyembah-Mu. Kami percaya kuasa kasih-Mu bekerja melawat setiap kami. Kami percaya saat kami mendengar firman-Mu, iman kami dibangkitkan, kami semua pasti disembuhkan. Kami menerima mujizat-Mu, kami mengalami kuasa-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau
ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Matius 5. Setelah melihat orang banyak itu, dia naik ke sebuah gunung lalu duduk di sana. Dan datanglah murid-muridnya kepadanya. Dia pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena merekalah yang memiliki kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lembut hati, karena mereka akan mewarisi bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan diberi kemurahan. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Elohim. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang memiliki kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela, menganiaya, dan memfitnah kamu dengan dusta. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab seperti itu pula lah para nabi sebelum kamu telah dianiaya. Kamu adalah garam dunia. Tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Ia sama sekali tidak berguna, selain untuk dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin disembunyikan. Orang pun tidak menyalakan pelita dan menaruhnya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, agar menerangi segala sesuatu yang ada di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk menghapuskan kitab Taurat atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk menghapuskannya, tetapi untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu titik atau satu koma dari kitab Taurat tidak akan lenyap sebelum semuanya digenapi. Oleh karena itu, barang siapa mengabaikan salah satu dari perintah Taurat sekalipun yang terkecil dan mengajar orang secara demikian, ia akan menjadi yang terkecil di dalam kerajaan surga. Namun, siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan menjadi besar di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu tidak melebihi para ahli Taurat dan orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar apa yang dikatakan mereka pada zaman dahulu. Jangan membunuh, dan siapa yang membunuh, ia harus dihukum. Namun aku berkata kepadamu, bahwa setiap orang yang menjadi marah tanpa sebab terhadap saudaranya, ia harus dihukum. Dan siapa yang berkata kepada saudaranya, bebal, ia harus dihadapkan ke Sanhedrin. Dan siapa yang berkata, bodoh, ia harus dilemparkan ke dalam api neraka. Karena itu, apabila engkau membawa persembahanmu ke atas mezbah, dan di sana engkau teringat bahwa saudaramu sedang berperkara melawan engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu dan pergilah untuk berdamai lebih dahulu dengan saudaramu. Kemudian datanglah kembali dan persembahkanlah persembahanmu itu. Bersepakatlah dengan lawanmu sementara engkau berjalan bersamanya, supaya jangan sewaktu-waktu lawanmu itu menyerahkan engkau kepada hakim
dan hakim menyerahkan engkau kepada pengawal, lalu engkau dijebloskan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau sekali-kali tidak akan dapat keluar dari sana sampai engkau telah membayar lunas hutangmu. Kamu sudah mendengar apa yang telah dikatakan Musa kepada mereka pada zaman dahulu. Jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang wanita dengan bernafsu terhadapnya, ia sudah berzina dengannya di dalam hatinya. Dan jika matamu yang kanan menjerumuskan engkau, cungkillah dan buanglah, karena lebih menguntungkan bagimu bahwa satu dari anggota tubuhmu binasa daripada seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menjerumuskan engkau, potonglah dan buanglah, karena lebih menguntungkan bagimu bahwa satu dari anggota tubuhmu binasa daripada seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Telah dikatakan, siapa yang menceraikan istrinya, haruslah ia memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, siapapun yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia membuat wanita itu berzina. Dan siapa yang menikahi wanita yang diceraikan itu, ia pun berzina. Kamu juga sudah mendengar bahwa kepada mereka pada zaman dahulu telah dikatakan, jangan bersumpah palsu, tetapi penuhilah janjimu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi surga, karena itu adalah tahta Elohim, ataupun demi bumi, karena itu adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena itu adalah kota raja yang besar. Janganlah pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa untuk membuat sehelai rambut pun menjadi putih atau hitam. Akan tetapi biarlah perkataanmu ya jika ya, dan tidak jika tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu sudah mendengar apa yang telah dikatakan, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang jahat, melainkan siapa yang menampar pipimu yang kanan, berikanlah kepadanya pipi yang kiri juga. Dan kepada orang yang menginginkan engkau untuk dihukum dan mengambil pakaianmu, berikanlah kepadanya jubahmu juga. Siapa saja yang ingin memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Kepada orang yang meminta kepadamu, berikanlah. Dan orang yang ingin meminjam sesuatu daripadamu, janganlah menolaknya. Kamu sudah mendengar apa yang telah dikatakan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang mencaci maki dan menganiaya kamu, supaya kamu dapat menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Sebab Dia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan Dia menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Sebab jika kamu mengasihi mereka yang mengasihi kamu, upah apakah yang kamu peroleh? Bukankah para pemungut cukai pun berbuat hal yang sama? Dan jika kamu memberi salam saudara-saudaramu saja, apakah kelebihan perbuatanmu? Bukankah para pemungut cukai pun berbuat demikian? Oleh karena itu, hendaklah kamu menjadi sempurna, sebagaimana Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius 6. Janganlah kamu memberi sedekah di hadapan manusia untuk dilihat oleh mereka. Sebab jika demikian, kamu tidak memperoleh upah di hadapan Bapamu yang di sorga. Oleh karena itu, ketika engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di dalam sinagoga dan di jalan-jalan agar mereka dipuji manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka telah menerima upahnya. Tetapi ketika engkau memberi sedekah, janganlah biarkan tangan kirimu mengetahui apa yang tangan kananmu lakukan.
hendaklah sedekahmu itu diberikan secara tersembunyi, dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu, Dia sendiri yang akan membalas kepadamu secara terbuka. Apabila engkau berdoa, janganlah seperti orang-orang munafik yang suka berdoa dengan berdiri di dalam sinagoga-sinagoga dan di sudut-sudut jalan raya, agar mereka dilihat oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka telah menerima upahnya. Tetapi apabila engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintumu. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu secara terbuka. Ketika berdoa, janganlah kamu bertele-tele seperti yang dilakukan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sebab mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka akan didengarkan. Sebab itu, janganlah menjadi sama dengan mereka. Karena Bapamu mengetahui segala yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu, hendaklah kamu berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami hari ini, dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah pemilik kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Sebab jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampunimu. Namun, jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Apabila kamu berpuasa, janganlah menjadi muram seperti orang-orang munafik. Mereka mengubah air mukanya di hadapan orang supaya terlihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka telah menerima upahnya. Tetapi apabila kamu berpuasa, minyakilah kepalamu dan basuhlah wajahmu, supaya jangan terlihat oleh manusia bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu secara terbuka. Janganlah menimbun bagimu harta di bumi, karena di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membobol dan mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, karena di surga baik ngengat maupun karat tidak dapat merusaknya, dan pencuri tidak dapat membobol maupun mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Karena itu jika matamu baik, maka seluruh tubuhmu akan menjadi terang. Tetapi jika matamu jahat, maka seluruh tubuhmu akan menjadi gelap. Jadi, jika terang yang ada di dalam dirimu menjadi gelap, alangkah gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun sanggup mengabdi kepada dua tuan, karena ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Atau ia akan mematuhi yang satu dan mengabaikan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan kepada Mamon. Itulah sebabnya aku berkata kepadamu, janganlah khawatir mengenai hidupmu, apa yang akan kamu makan atau minum, atau mengenai tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih utama daripada makanan dan tubuh daripada pakaian? Perhatikanlah burung-burung di udara. Mereka tidak menabur, tidak pula menuai, bahkan tidak mengumpulkan ke dalam lumbung. Namun Bapamu yang di surga memeliharanya. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada mereka? Siapakah dari antara kamu yang dengan menjadi khawatir sanggup menambah sejengkal saja pada umurnya? Dan mengapa kamu khawatir tentang pakaian? Perhatikanlah bagaimana bunga bakung di padang tumbuh. Mereka tidak bekerja keras ataupun memintal. Tetapi aku berkata kepadamu,
Bahkan Salomo pun dalam segala kemuliaannya, ia berpakaian tidak sebaik salah satu dari bunga itu. Jika Elohim sedemikian rupa mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dilemparkan ke dalam perapian, tidakkah Dia akan lebih lagi mendandanimu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah khawatir dengan berkata, apakah yang akan kami makan? Atau apakah yang akan kami minum? Atau apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu membutuhkan semua hal itu. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terima kasih telah mengikuti tayangan Selamat Pagi Yesus pada hari ini. Tetaplah bertekun untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya sepanjang hari ini hikmat dan urapan Tuhan menyertai kita. Hingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika saudara diberkati dengan tayangan Selamat Pagi Yesus, jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini kepada rekan dan kerabat saudara. Tulislah komentar yang membangun pada tayangan ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.